Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar dengan Mbak Ella? Betul. Silakan masuk. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi ini. Apa kabar hari ini? Kabar saya baik, tapi saya agak canggung karena ini pertama kalinya saya ikut konseling. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dan saya katakan. Saya paham perasaan Anda, banyak orang juga merasa seperti itu saat pertama kali datang. Tidak apa-apa untuk merasa sedikit gugup. Saya di sini untuk membantu Anda merasa nyaman. Bagaimana kesan Anda tentang ruangan ini? Sebenarnya ruangan ini cukup nyaman sih, cukup tenang bagi saya yang sehari-harinya berada di lingkungan yang berisik. Syukurlah, saya ingin memastikan bahwa tempat ini adalah ruangan aman bagi Anda. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri. Saya Dewi Sroyeningsi sebagai konselor. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa yang bisa Anda harapkan dari sesi ini. Apakah itu terdengar baik? Ya, tentu. Sebelumnya, Anda ke sini datang dengan siapa? Saya datang ke sini sendirian. Dari mana? Saya asli dari Bandung, tapi saya kebetulan kerja di sini. Oh, baik. Jadi saya di sini akan menjelaskan kegiatan hari ini. Kegiatan ini disebut dengan konseling individu. Konseling individu ini merupakan proses di mana Anda berbicara dengan saya tentang apapun yang Anda alami atau rasakan. Saya di sini untuk mendengarkan tanpa menghakimi, membantu Anda memahami situasi dan bersama-sama mencari solusi. Semua yang Anda sampaikan di sini bersifat pribadi dan dirahasiakan. Konseling ini juga berjalan sesuai kecepatan Anda. Tidak ada tekanan untuk menceritakan sesuatu yang Anda belum siap untuk dibahas. Jadi, saya bisa berbicara tentang apa saja ya yang saya rasakan. Tidak ada batasan atau aturan khusus tentang apa yang boleh dan tidak boleh dibicarakan. Betul sekali, ini adalah waktu untuk Anda dan saya di sini untuk mendukung Anda karena ini sesi pertama Anda. Apakah ada sesuatu yang Anda ingin ketahui lebih dulu tentang konseling? Sebetulnya banyak yang ingin saya tanyakan, nanti akan saya tanyakan secara bertahap. Yang pertama, saya ingin menanyakan tentang waktu konseling ini. Biasanya berapa lama sesi ini berlangsung? Jadi, sesi konseling ini berlangsung sekitar 20-30 menit setiap sesinya, atau selama pembahasannya selesai. Oh, cukup lama ya. Ya, agar kita punya banyak waktu untuk membahas masalah Anda. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya sangat penasaran terkait banyaknya orang yang membahas tentang konseling. Apa sih tujuan utama dan tujuan sebenarnya dari konseling ini? Tujuan utama dari konseling adalah membantu Anda memahami diri Anda lebih baik, menghadapi tantangan dengan cara yang lebih efektif, dan merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Bagaimana menurut Anda sejauh ini? Ya, saya rasa itu penting untuk saya. Saya merasa ini bisa menjadi langkah yang tepat untuk memulai perubahan dalam hidup saya. Ada beberapa asas penting dalam konseling yang perlu Anda ketahui, terutama karena ini pertama kalinya Anda mengikuti konseling. Asas pertama adalah asas kerahasiaan. Semua yang Anda ceritakan di sini akan tetap antara kita, kecuali ada situasi yang berbahaya bagi keselamatan Anda atau orang lain. Itu penting bagi saya. Kadang saya merasa orang lain akan tahu perasaan saya. Terima kasih sudah berbagi kekhawatiran Anda. Di sini Anda tidak perlu khawatir soal itu. Asas kedua adalah asas kesukarelaan. Anda datang ke sini atas keinginan Anda sendiri. Anda bebas menentukan apakah ingin melanjutkan sesi atau berhenti kapanpun. Baik, itu melegakan. Asas ketiga adalah asas keterbukaan. Anda bebas berbicara apa adanya, tidak perlu takut salah karena kita sedang mencari pemahaman bersama. Saya akan mencoba sebaik mungkin. Asas keempat adalah asas kekinian. Kita akan fokus pada apa yang terjadi sekarang karena hal ini yang paling relevan untuk dibahas. Ya, saya ingin membicarakan tentang emosi saya yang sulit dikendalikan. Kita akan bahas itu. Terakhir, asas kemandirian. Tujuannya adalah membantu Anda mengambil keputusan sendiri tanpa bergantung pada orang lain termasuk kepada saya. Baik, itu sangat menghargai keputusan saya. Anda tadi menyebutkan tentang emosi yang sulit dikendalikan. Bisa Anda ceritakan lebih banyak tentang itu?
Ya, saya sering merasa marah tiba-tiba di rumah. Saya merasa mudah kesal pada pasangan saya. Dan di tempat kerja, saya merasa frustasi bahkan pada hal-hal kecil. Tadi Anda menyebutkan tentang kemarahan di tempat kerja. Mari kita bahas lebih dalam. Biasanya, dalam situasi seperti apa Anda merasa emosi mulai naik? Biasanya kalau deadline menumpuk atau kalau ada rekan kerja yang suka mendadak meminta bantuan tapi tidak menghargai waktu saya merasa tertekan dengan pekerjaan saya. Ada banyak deadline yang harus saya dipenuhi dan saya merasa tidak bisa mengatasinya. Saya mendengar ada dua situasi utama di sini, tekanan deadline dan kurangnya penghargaan dari rekan kerja. Di antara keduanya, mana yang lebih sering terjadi? Mungkin yang kedua, saya sering merasa seperti tempat sampah. Semua orang membuang pekerjaan mereka ke saya. Itu pasti sangat berat. Ketika situasi seperti itu terjadi, apa yang biasanya Anda rasakan di tubuh Anda? Dada saya sering merasa sakit, sesak, kadang sampai gemetar, kepala juga terasa panas. Itu pasti membuat situasi semakin sulit. Apa yang biasanya terjadi setelah Anda merasa marah atau frustasi? Saya biasanya diam dan menjauh, tapi kadang saya merasa bersalah setelahnya. Diam dan menjauh mungkin terasa seperti solusi cepat, tapi seringkali bisa memperburuk komunikasi. Apa yang biasanya Anda pikirkan saat merasa bersalah? Saya merasa seperti gagal mengendalikan diri. Perasaan itu wajar dan Anda tidak sendiri. Banyak orang yang mengalami hal serupa. Bagaimana jika kita mulai dengan mencoba memahami lebih dalam apa yang memicu emosi tersebut? Mungkin karena tuntutan pekerjaan dan ekspektasi di rumah yang tidak terpenuhi. Itu masuk akal. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengurangi tekanan tersebut? Sejujurnya saya tidak tahu. Saya hanya mencoba mengabaikannya. Kita bisa mencari cara yang lebih efektif. Bagaimana jika kita mulai dengan membuat daftar hal-hal yang sering membuat Anda stres? Boleh, saya ingin mencobanya. Bagaimana cara membuatnya? Dimulai dengan mencatat hal-hal yang membuat Anda stres melalui media buku, handphone, ataupun yang lain. Terdengar sederhana untuk saya terapkan, semoga saya bisa melakukannya. Sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan atau sampaikan? Sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Saya merasa lebih ringan setelah berbicara dengan Anda. Baik, saya senang mendengarnya. Selain itu, penting juga untuk memberi diri Anda waktu istirahat. Apakah Anda sudah memberi diri Anda waktu untuk istirahat? Sebenarnya tidak banyak. Saya merasa harus terus bekerja. Memahami bahwa istirahat juga penting untuk produktivitas, mungkin Anda bisa menjadwalkan waktu istirahat singkat di antara kesibukan-kesibukan Anda. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk bersantai? Saya suka membaca, tapi saya jarang melakukannya karena sibuk. Membaca bisa menjadi cara yang baik untuk mengalihkan pikiran dan merelaksasikan diri. Mungkin Anda bisa menjadwalkan waktu khusus untuk membaca, bahkan jika hanya 15 menit sehari. Itu bisa saya coba. Saya akan terus mencoba untuk mengatur waktu agar lebih disiplin. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih juga sudah berbagi cerita Anda. Saya tahu ini pertama kalinya Anda ikut konseling dan Anda sudah melangkah jauh hari ini. Senang mendengarnya. Untuk minggu depan kita akan bertemu di jam yang sama. Bagaimana? Oke, jam yang sama tidak masalah. Saya akan meluangkan waktu untuk minggu depan. Terima kasih untuk sesi hari ini. Sama-sama, saya harap sesi ini membantu Anda untuk melihat beberapa langkah awal yang bisa diambil. Untuk pertemuan berikutnya, Anda bisa membawa daftar stres tadi dan kita akan eksplor lebih lanjut. Baik, saya akan mencobanya. Senang berkomunikasi di sini. Terima kasih. Sama-sama, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Oke, kalau begitu saya pamit. Baik, mari saya antar ke depan.